Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Nah, di hari yang ketiga ini kita akan berkenalan dengan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah adalah surah yang ke-32 di dalam urutan mushaf Al-Quran standar Indonesia. Nah, surah ini berstatus makkiyah, terdiri atas 30 ayat, dan memiliki nama yang sama di dalam mushaf dari berbagai negara muslim, seperti Maroko, Tunisia, Mesir, Arab Saudi, hingga Pakistan. Sahabat Al-Quran, nama As-Sajdah ini diambil dari kata sujud yang terdapat pada ayat ke-15 di surah ini sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada. Idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur dalam keadaan sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka pun tidak menyombongkan diri. Quran Surah As-Sajdah ayat 15. Nah sahabat Al-Quran, dalam Al-Quran ada 15 ayat sajdah yang tersebar di 14 surah berbeda. Namun surah ini istimewa karena menjadi satu-satunya surah yang diawali dengan huruf alif lam mim sekaligus mengandung ayat sajdah. Nah di ayat ke-15 Allah menggambarkan sifat orang-orang beriman yang bersujud dan bertasbih ketika mendengar ayat-ayatnya dibacakan. Menurut para mufasir seperti Al-Biqai dan Al-Mahayimi, penamaan As-Sajdah menunjukkan pentingnya sikap rendah hati dan tunduk kepada Allah sebagaimana makna sujud itu sendiri. Sebagaimana surah Makkiyah lainnya, As-Sajdah menegaskan tema besar tentang keimanan, yakni keesaan Allah, kebenaran wahyu, hari kebangkitan, serta pembalasan di akhirat kelak. Nah, inti pembahasannya ini berfokus pada kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati yang kerap diingkari oleh kaum-kaum musyrik. Sahabat Al-Quran, selanjutnya nama As-Sajdah adalah nama yang paling populer dan paling ringkas untuk surah ini. Nama tersebut digunakan dalam berbagai mushaf dan kitab tafsir klasik. Bahkan, At-Tirmidzi dalam sunannya juga memakai nama ini. Riwayat dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surah As-Sajdah dalam sholat wajib. Begitu pula riwayat dari Ibnu Abbas yang menegaskan bahwa surah ini turun di Makkah kecuali 3 ayat di bagian akhirnya sebagai berikut. Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala, nazalat suratus Sajdah di Makkah, siwa 3 ayat, afaman kana mu'minan ila tamamil ayati 3. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, surah As-Sajdah turun di Makkah kecuali 3 ayat, yakni afaman kana mu'minan hingga akhir 3 ayat. Nah, kedua riwayat inilah yang menguatkan penetapan nama As-Sajdah sebagaimana dikenal para sahabat. Nah, sahabat Al-Quran, selain nama utamanya, ternyata surah ini juga dikenal dengan beberapa nama lain. Yang pertama, Alif Lam Mim Tanzil atau Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Nama ini disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi yang menyebutkan bahwa Rasulullah biasa membaca surah ini dalam sholat subuh hari Jumat bersama surah Hal Ata 'alal Insan. Yang kedua, Al-Madaji' yang berarti tempat tidur. Nah, nama ini diambil dari ayat ke-16 yang menggambarkan orang beriman yang lambungnya jauh dari tempat tidur karena mereka bangun malam untuk sholat dan berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Sajdah Luqman. Karena letaknya surah ini adalah setelah surah Luqman dan untuk membedakannya dari surah Fussilat yang juga dikenal sebagai Hamim As-Sajdah. Dan yang terakhir, Al-Munjiyah yang berarti penyelamat. Nama ini berasal dari riwayat seorang tabi'in, Khalid bin Ma'dan, yang mengatakan bahwa surah ini memberi syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Namun ternyata tidak ada riwayat sahih dari Nabi yang secara langsung menamai surah ini dengan nama-nama tersebut. Karena itulah nama-nama ini dipahami sebagai hasil ijtihad para ulama untuk menandai keutamaan surah yang agung ini.
Sahabat Al-Quran, demikianlah kajian kita pada hari ini mengenal surah As-Sajdah. Sampai jumpa lagi esok hari. Jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.